Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Beberapa bulan yang lalu ada pertanyaan di kolom komentar, Pak Gembul, kenapa anjing itu disebut najis di dalam Islam? Padahal kan anjing itu faedahnya luar biasa, bisa untuk berburu, bisa untuk menjaga ternak, bisa untuk menjaga rumah, bisa untuk mendeteksi tumor, kanker, dan lain sebagainya. Dan sekarang polisi-polisi menggunakannya untuk melacak narkoba atau bahkan untuk menyerang penjahat dan sebagainya. Di sisi yang lain, anjing juga sangat baik, sangat setia, penurut terhadap manusia, bisa diajak komunikasi, bisa diajak kompromi, dan rasa sayangnya juga terlihat jelas terhadap para pemiliknya. Kenapa juga anjing dikatain najis seperti itu? Nah, pertanyaan itu akan saya bahas di episode ini. Jadi yuk kita mulai. Anjing adalah awal kata dari anjay. Bukan itu maksudnya ya. Anjing itu adalah hewan mamalia predator semi sejati atau pemakan daging semi sejati. Kapan dia muncul? Sekitar 10.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Jadi waktunya masih sangat muda dan bahkan dia diciptakan oleh manusia. Jadi seandainya tidak ada manusia, maka tidak ada yang namanya anjing. Gimana ceritanya seperti itu? Karena begini Baraya, nenek moyangnya dulu, kita bahas dari nenek moyangnya dulu lah ya. Nenek moyang anjing itu adalah sesuatu hewan yang memakan bangkai. Karakteristik hewan pemakan bangkai ini sampai sekarang masih bisa kita lihat dalam karakteristik anjing. Misalkan anjing itu lebih mengedepankan indera penciuman dibandingkan penglihatan. Pemburu-pemburu itu pada umumnya penglihatan yang kuat, kayak burung hantu, elang, kucing gitu ya. Kenapa harus mata? Karena dia harus mendeteksi gerakan secara instan dan praktis, dan yang bergerak itu adalah hewan aktif buruannya. Begitu. Sedangkan anjing matanya malah burem, tetapi yang kuat itu adalah penciumannya. Kenapa? Karena penciuman itu difungsikan untuk mengendus daging yang agak basi, sudah busuk dalam radius yang sangat jauh. Kan begitu. Kemudian yang kedua, karakteristik hewan pemakan bangkai di anjing itu terlihat dari kebiasaan anjing yang suka kalau makan kekenyangan gitu atau makanannya susah dicerna, dia gali tanah untuk menyimpan makanan di situ. Jadi dia bisa makan yang sangat basi sekalipun, yang busuk sekalipun, karena memang hakikatnya dia adalah pemakan bangkai. Nah, tapi dalam satu momen tertentu, nenek moyang anjing itu juga mungkin kekurangan pangan sehingga dia harus berburu hewan yang masih hidup. Tetapi komposisi dan kondisi tubuhnya didesain untuk tidak bisa merobohkan hewan buruan. Jadi mohon maaf Baraya, kita bisa lihat bahwa anjing itu memang mungkin saja buas dan mungkin saja gigitannya sangat kuat, tetapi gigitan itu sekedar menyakitkan, tidak bisa membunuh, karena selain rahangnya yang sangat tipis dan tidak bisa menopang rahang otot kunyah yang sangat kuat, taring anjing juga pendek, relatif pendek untuk ukuran hewan pemakan daging. Nah, karena itu si hewan-hewan yang nenek moyang anjing ini, gimana caranya harus bisa menangkap hewan yang besar, membunuhnya, kemudian memakannya, tetapi tanpa dilengkapi oleh anggota tubuh yang memadai untuk melakukan itu. Maka mereka berkelompok. Nah, jadilah mereka sekelompok serigala, nenek moyang anjing generasi kedua. Serigala-serigala ini bisa beradaptasi untuk membunuh hewan yang lebih besar, misalkan bison atau karebo dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Bekerja sama satu sama lain. Oi lur, kamu di sana, lur kamu di sini, nanti serang bareng-bareng, gua bersembunyi. Pas hewannya udah mati, gua makan duluan gitu. Jadi bahkan hierarki di antara para serigala itu pun ada. Jarang sekali ada hewan di dunia ini yang mampu menciptakan hierarki, tetapi serigala ini mampu. Kenapa? Karena kecerdasannya itu diarahkan untuk berkomunikasi satu sama lain, satu serigala dengan serigala yang lain. Kemampuan serigala untuk berkomunikasi inilah yang menjadi kuncinya. Ketika sekitar 40.000 tahun yang lalu mereka berpapasan dengan kelompok manusia yang juga sama-sama membutuhkan protein hewani dan sama-sama berburu, mungkin awalnya mereka bersaing atau mungkin mereka awalnya berkonflik, tapi lambat laun nampaknya mereka bisa bekerja sama dengan baik. Nah, begitu. Kala itu belum ada yang namanya anjing, baru ada yang namanya serigala. Nah, setelah semakin akrab dan
kedua belah pihak, baik manusia maupun anjing, memiliki kemampuan yang luar biasa dalam komunikasi. Mungkin 1-2 kemampuan komunikasi itu bisa nyambung. Si serigala-serigala ini ngelihat, oh si orang tuh gini, oh maksudnya gini gitu, oh maksudnya gitu. Kemampuan ini yang sampai sekarang masih diturunkan pada anak cucunya, pada anjing-anjing rumahan kita ini, mungkin menjadi penyebab bagi akurnya manusia. Dan sejak saat itu si anjing-anjing ini beberapa diantaranya didomestikan. Ketika manusia pindah misalkan dari gurun pasir ke tempat bersalju, atau dari tempat bersalju pindah ke daerah tropis dan sebagainya, maka si anjing-anjing ini terpaksa harus mengikuti kan. Nah, ketika mengikuti ini, maka dia secara sedikit demi sedikit terpisah dari gen serigala. Begitu, otaknya menjadi lebih kecil, kemudian ekspresi, otot-otot ekspresi wajahnya lebih tumbuh berkembang untuk bisa menyesuaikan diri, berkomunikasi dengan manusia dan sebagainya. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah anjing itu satu sama lain berubah. Ada anjing yang berukuran besar, ada yang kecil, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya putih, ada yang bentuknya seperti ini, bentuknya seperti itu, kuping yang tegak, ada kuping yang jatuh dan sebagainya. Berbagai varian anjing ini menunjukkan bahwa proses adaptasi dan evolusi mereka itu memang terkait erat dengan manusia. Karena itulah saya sebutkan di awal bahwa manusialah yang menciptakan anjing. Tanpa manusia tidak ada spesies di dunia ini yang namanya anjing. Jadi dalam hal ini juga saya pengen menjelaskan, misalkan banyak di antara baraya yang tidak percaya atau tidak suka dengan teori evolusi, kemudian mengajukan satu keberatan. Keberatannya diantaranya adalah kalau seandainya evolusi memang benar-benar terjadi, maka hewan-hewan di dunia ini pasti sudah berubah kan? Nah, faktanya memang berubah. Anjing itu berubah. 20.000 tahun yang lalu tidak ada yang namanya anjing, atau 40.000 tahun yang lalu itu tidak ada yang namanya anjing. Adanya serigala, kemudian berubah-ubah sampai varian anjing itu beraneka ragam seperti yang sekarang ini. Nah, ini adalah bukti dari teori evolusi. Berarti teori evolusi benar? Tidak selalu juga. Saya pernah mencatat bahwa teori evolusi itu punya 4 kelemahan besar, atau ada 4 tema yang sampai sekarang mereka pun masih belum bisa menjelaskannya. Ya, kapan-kapan lah kita bahas ya, janji lagi. Tapi yang jelas, dalam banyak hal teori evolusi itu terbukti secara ilmiah, walaupun ada beberapa kejanggalan. Saya tidak akan ikuti Harun Yahya, ya karena ya banyak salahnya menurut saya beliau itu ya. Tapi ya nggak apa-apa kan, ini mah tukar pikiran aja. Nah, sekarang kita masuk ke tradisi Islamnya. Hampir semua orang-orang Timur Tengah pada waktu itu memelihara anjing. Dan karena itu, anjing itu tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau sesuatu yang jahat. Misal, saya mohon maaf ya, buyutnya Nabi Muhammad itu namanya anjing. Namanya Kilab. Nama aslinya itu Hakim bin Murrah gitu ya. Tapi karena dia sangat sayang dengan anjing dan selalu berburu dengan anjing, maka dia disebut sama teman-temannya itu anjing bin Murrah. Kilab bin Murrah. Dan nggak ada apa-apa ketika dia punya anak, anaknya dipanggil anak anjing, hey Ibnu Qurab gitu, Ibnu Kilab gitu. Ya nggak apa-apa, biasa aja. Beda sama anak orang zaman sekarang, misalkan di barat ya son of a bitch gitu, itu dianggap sebagai makian atau hinaan. Di Arab di zaman dulu itu biasa-biasa aja. Bahkan ada kabilah, ada klan suku yang namanya klan anjing. Dan biasa-biasa aja. Pas Nabi lahir, Nabi ada, itu Nabi juga tidak mengganti nama kabilah itu. Itulah makanya di Arab Saudi dulu ya, di Masjidil Haram pernah kejepret, ada anjing berkeliaran di Masjidil Haram gitu, muter-muter di situ. Ketemu sama polisi askar, polisi syariah di Saudi itu ya biasa-biasa aja, dibiarin aja. Ya mungkin belakangan diusir gitu, dibawa dituntun pulang gitu, tapi nggak ditendang-tendang kan kalau di Indonesia gitu ya. Ada orang skizofrenia masuk masjid, kemudian sambil bawa anjing, itu dianggap langsung dituntut penistaan agama. Orang-orang Islam zaman sekarang itu luar biasa. Aduh, gimana ya, saya menyebutnya susah sekali. Jadi baraya di dalam Islam itu orang yang skizofrenia itu, orang yang punya gangguan jiwa itu nggak boleh dituntut. Untung aja dibebasin gitu ya. Nah, di zaman Nabi ya tidak seperti itu. Misalkan ya, Nabi pernah waktu mau Futu Mekah, atau baraya lah ya, bawa pasukan sampai 10.000 orang. Nabi paling depan naik kuda. Nah, di depan ada, di tengah jalan itu ada anjing yang lagi menyusui anaknya beberapa gitu. Si anjing itu mau pergi karena jalannya mau dilalui oleh pasukan yang sangat besar itu. Tapi kan lagi ngenenan anaknya, dan anaknya nolak gitu. Jadi susah si anjingnya hanya bisa menggonggong doang. Wok gitu ya. Mirip nggak sih saya sama anjing? Nabi Muhammad ngelihat, aduh, stop gitu.
"Oi sahabat, siapa? Oi sahabat, maju ke depan, parkirin, parkirin." Akhirnya si sahabat itu jadi tukang parkir. Prit, 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 maju, maju, maju. Ini. Nah, di belakangnya si anjing, ini di depan. Jadi si rombongan pasukan Nabi yang jumlahnya banyak itu harus mengitar sedikit gitu, biar si anjingnya tidak terganggu, biar tetap menyusui anaknya dengan khusyuk gitu. Nah, dalam konteks itu bisa kelihatan banget bahwa dalam Islam anjing itu sangat dihormati, bahwa pasukan yang besar itu pun harus mengalah demi seekor anjing. Kalau Baraya misalkan ketemu ada sebuah riwayat yang sahih, diketahui bahwa ada seorang perempuan, dia penzina, PSK, tapi suatu kali dia melihat ada anjing yang sangat kehausan. PSK itu kemudian memberi minum anjing itu karena kasihan, maka Allah mengampuni seluruh dosanya. Versi yang kedua atau riwayat yang kedua mungkin ya, Bukhari, Muslim, sama-sama dari Abu Hurairah. Ada seorang penggembara kehausan banget di tengah gurun, dia nyasar, tapi gara-gara naluri dia sudah bertahun-tahun hidup di gurun, dia tahu, aduh, nemu sumur nih. Akhirnya dia telusur, beneran nemu sumur, tapi nggak ada timbanya. Akhirnya saking hausnya dia turun ke sumur, minum air, segar. Dia naik lagi, udah susah payah naik sumur gitu ya. Pas udah sampai ke atas, dia melihat ada anjing yang sedemikian kehausan sampai menjilat-jilat pasir di dekat sumur. Kan pasir di dekat sumur itu ada basah-basah sedikit, dijilatin sama anjing saking laparnya. Orang ini iba, kasihan, aduh, padahal udah capek ya naik turun sumur, bayangin aja Baraya. Akhirnya dia turun lagi, sepatu buatnya dilepas, sepatu Arab gitu ya, buat dilepas, kemudian isi air, minum, dia gigit, kemudian naik lagi, udah sampai di atas, diberikan ke si anjing itu biar si anjingnya minum sampai puas. Nah, diriwayatkan, disebutkan di situ bahwa Allah berterima kasih padanya dan mengampuni seluruh dosanya. Baraya begini ya, di dalam Islam itu kadang-kadang ada perbuatan yang diiming-iminginya dengan pahala. Kalau sholat di sini pahalanya sekian kali lipat, kalau sedekah begini pahalanya sekian kali lipat, dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi hadis ini unik karena iming-imingnya adalah Allah berterima kasih pada orang itu. Artinya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat transenden gitu, yang bahkan pahala pun gak akan ada apa-apanya dibanding ini gitu. Ini bukan terkait anjingnya, tapi ini terkait dengan kasih sayang seseorang itu terhadap hewan, maka Allah berterima kasih padanya dan mengampuni seluruh dosanya. Jadi inti dari ajaran Islam itu sebenarnya itu, hati yang bersih, hati yang ikhlas. Ya, penuh kasih, gitulah kurang lebihnya ya. Nah, tapi balik lagi ke cerita itu, sebenarnya hadis itu memang tidak terkait dengan anjing, tapi terkait dengan kasih sayang seperti yang saya uraikan. Tetapi bahwa yang digunakan di situ adalah anjing, itu menunjukkan bahwa pada waktu itu anjing memang tidak dianggap sebagai sesuatu yang najis, sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek, dan semacam-semacamnya. Biasa-biasa aja. Para sahabat itu memelihara anjing, banyak di antara sahabat yang memelihara anjing, atau bahkan ada riwayat Maimunah, istri Nabi Muhammad itu adalah pecinta anjing dan punya anjing, kemana-mana diusap-usap, disayang-sayang. Kalau tawaf diajak anjingnya, dituntun ngelilingin Ka'bah. Nah, tetapi kenapa anjing di Indonesia sekarang yang muslim menganggapnya jijik luar biasa, sampai kalau ada selebriti yang pajang fotonya bareng sama anjing, dijelek-jelekin, dihujatnya kayak gimana? Karena di Indonesia itu mazhabnya Syafi'i. Saya akan jelaskan perbandingan mazhab dalam konteks ini Baraya. Gini, terkait dengan apakah anjing itu najis atau tidak, itu ada dua pendapat besar, yang memperbolehkan dan yang tidak. Dan Abu Hanifah ada di antara kedua itu. Kita mulai dulu dari pendapat Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Malik mengatakan bahwa anjing itu tidak najis, liurnya pun tidak najis, biasa-biasa aja, sama seperti hewan-hewan yang lain. Makhluk hidup di seluruh dunia itu fitrahnya netral, biasa-biasa aja, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Lah, tapi kan memang ada dalil yang mengharamkannya, yaitu ada hadis, kalau bejana dijilat sama anjing, si bejana itu harus dibersihkan pakai air 7 kali, kemudian pakai tanah. Nah, itu berarti najis kan? Kata Imam Malik, tidak. Bejana itu di zaman Nabi Muhammad itu buat minum. Jadi kalau dijilat sama anjing, buang airnya. Bukan sama hanya anjing, sama tikus juga kayak gitu. Ya, tapi kan ini sampai dibersihinnya sampai 7 kali. Nah, kata Imam Malik, gak gitu juga. Itu tidak terkait dengan hubungan sebab akibat. Sama misalkan ya, saya mohon maaf, Baraya colai sampai ejakulasi. Nah, Baraya kan harus mandi kan? Apakah Baraya harus mandi besar itu gara-gara si spermanya itu najis? Kan tidak, sperma itu tidak najis.
Nah, kalau sperma tidak najis, kenapa Baraya harus mandi wajib? Nah, sama seperti si anjing ini. Kalau si anjing menjilati itu kemudian itu harus dibasuh, bukan berarti si anjingnya najis. Anjing itu pada dasarnya netral. Ini Imam Malik kenapa sih maksa banget bahwa anjing itu tidak najis? Ya iya, karena Imam Malik itu berpedoman pada Al-Quran. Misalkan, di dalam Al-An'am ayat 145 disebutkan bahwa yang haram itu apa saja? Yang haram itu darah yang mengalir, bangkai, dan babi. Di situ tidak disebutkan anjing. Kalau di situ tidak disebutkan anjing, maka anjing itu tidak haram. Nah, karena tidak haram, maka sesuai dalil itu, yang tidak haram berarti tidak najis. Kan begitu penjelasan kata Imam Malik. Dan ini juga dikaitkan dengan surat Al-Maidah, misalkan ayat 4. Di surat Al-Maidah ayat 4 itu, manusia boleh makan yang halal. Apa yang halal itu? Di antaranya adalah daging hasil sembelihan. Tapi kalau daging itu tidak disembelih, tapi digigit sama anjing buruan, maka halal. Tuh, Baraya berarti digigit sama anjing pemburu itu nggak haram makanannya. Dengan demikian, haramnya di mana, najisnya di mana? Kalau anjing menggigit sampai mati, berarti liurnya pun bercampur dengan darah hewan yang digigit sampai mati itu. Faktanya hewan yang digigit itu masih boleh dimakan sama manusia. Kata Imam Malik, ini adalah dalil otentik bahwa anjing itu tidak najis. Nah, lalu kenapa Imam Syafi'i menajiskannya? Jadi Baraya begini, Imam Syafi'i itu terkenal dengan sifat waroknya, sikap sangat hati-hatinya. Bahkan wudhu, misalkan wudhu menurut Nabi itu batasnya sampai siku. Imam Syafi'i harus lebih karena hati-hati gitu. Nah, jadi Imam Syafi'i itu segala sesuatunya harus hati-hati. Jadi ketika beliau menafsirkan sebuah hadis ini, hadisnya adalah yang tadi itu, kalau bejana dijilat sama anjing maka bersihkan 7 kali. Kalau disuruhnya dibersihkan 7 kali, berarti si anjing itu liurnya najis. Menurut Imam Syafi'i, segala sesuatu yang menjadi sumber dari kenajisan maka dia najis. Jadi dia pakai dalil akli, pakai dalil akal ya. Nah, ngomong-ngomong ada jawaban lain, ada jawaban atau pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ada di antara keduanya dan mengakomodasi semua dalilnya. Menurut Imam Abu Hanifah, anjing itu liurnya haram, tapi najis, tetapi badannya Baraya kusek-kusek kayak gimana, digulung-gulung gitu ya, itu biasa-biasa aja, boleh-boleh saja gitu. Nah, jadi mana menurut pendapat saya yang paling benar? Menurut pendapat saya pribadi ini Maya, menurut Baraya Maya silahkan ya, MSY. Tapi menurut pendapat saya yang lebih kuat di situ adalah pendapat Imam Abu Hanifah, karena dalilnya 3 sekaligus, yaitu 2 Quran dan 1 dalil hadis, ditambah dalil akli yang banyak. Kan Imam Abu Hanifah itu dalil aklinya kuat sekali. Begitu. Nah, tetapi pendapat Imam Malik juga dalam hal ini menurut saya pribadi lebih kuat daripada pendapat Imam Syafi'i. Karena pendapat Imam Syafi'i hanya hadis ditambah dalil akli, sedangkan Imam Malik Quran 2 sekaligus ditambah dalil akli gitu. Tetapi kan itu di dalam hadis dijelaskan bahwa memelihara anjing itu haram kecuali untuk berburu dan kecuali untuk jaga rumah atau jaga ternak. Benar kan? Benar. Nah, berarti anjing itu najis? Tidak. Jadi sebenarnya maksud dari hadis itu adalah jangan memelihara anjing kecuali untuk ini dan itu, bukan berarti anjingnya najis, tetapi khawatir anjingnya tidak diberi makan dengan baik, tidak diurus dengan selayaknya. Ini unik ya, tapi penjelasannya memang begini Baraya. Di zaman Arab itu, memelihara segala sesuatu itu harus ada faedahnya, karena di sana itu hukumnya keras sekali, bukan hukumnya, alamnya keras sekali, tantangannya keras sekali, sehingga segala sesuatu itu harus efektif, harus ada faedahnya. Nah, anjing itu kalau tidak ada faedahnya untuk berburu atau apa, hanya buat mainan anak aja, di zaman dulu itu biasanya ya tersiksa sedikit-sedikit karena makannya kurang, cacingan, belekan, bau, segala rupa kayak gitulah. Nah, maka hadis ini melarang dalam konteks jangan memelihara anjing, karena anjing itu kasihan kalau dipelihara dengan cara sampai tidak diurus atau dilalaikan seperti itu. Jadi balik lagi ini ke dalam hukum kasih sayang terhadap binatang. Begitu ya Baraya ya. Ya, jadi sekali lagi ini mah ya Baraya terserah aja, silahkan pilih yang mana. Tapi menurut pendapat saya pribadi sih, pendapat Abu Hanifah adalah yang paling kuat, tetapi pendapat Imam Malik lebih kuat menurut saya daripada pendapat Imam Syafi'i. Terima kasih karena sudah menyimak. Silahkan simak video saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.